Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkon di channel Ari Furkon. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran di segala aktivitasnya, Bapak Ibu ya. Oke, di sini ada informasi terbaru dari ayobandung.com, Bapak Ibu ya. Di sini harus Bapak Ibu ketahui, tentunya ada beberapa pertanyaan ya di channelnya Kak Furkon. Bagaimana Kak R2 dan R3? Katanya diberi waktu kan. Nah, ini ada kabar baik Bapak Ibu ya, tenaga honorer kategori R2 dan R3 itu segera diangkat ASN P3K 2024. Siap angkat di bulan April. Nah, ini ada tanda tanya besar. Tentunya berdasarkan hal ini itu ada suatu percepatan ya di beberapa daerah yang harus Bapak Ibu ketahui. Di sini ada kabar dari Palembang Bapak Ibu ya. Ini akan dipercepat. Ini dari Kompas TV Palembang, Benteng Kuto desak jadi saksi Palembang percepat pelantikan CASN. Coba kita sepilkan beritanya Bapak Ibu ya. 2025. Terus saya ingin jelaskan lagi buat teman-teman sekalian ya, kaitan dengan masalah CPNS dan P3K. Karena kita sudah dapatkan surat paling lambat itu di 1 Juni dan 1 Oktober. Tetapi kami mengambil inisiatif pemerintah kota untuk kita adakan percepatan nantinya, khususnya pelantikan CPNS. Saya sudah minta BKPSDM untuk Oke, dipercepat ya Bapak Ibu ya. Jadi meskipun estimasinya itu 1 Oktober 2025 untuk P3K ini di Palembang, Sumatera Selatan ini siap untuk mempercepat. Jadi tidak Oktober, bisa aja Mei bahkan Juni. Nah, seperti itu. Jadi sebelum Oktober ini berani dijamin akan dilantik ya untuk di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Luar biasa. Kita lanjutkan beritanya. Mei dan juga termasuk nanti P3K juga. Pelantikan ini rencananya akan digelar secara serentak di Benteng Kuto Besa, Palembang. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mei 2025 ya Bapak Ibu ya untuk Palembang. Nah, semoga daerah-daerah lain juga segera menyusul ya Bapak Ibu ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke informasi tadi. Bagaimana nasib R2 dan R3 nih untuk pengangkatan segera diangkat atau enggak nih di P3K 2024. Nah, ini juga ditunggu ya, karena beberapa daerah juga mengadakan percepatan ya, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan kabar gembira nih datang dari tenaga honorer, khususnya mereka yang tergolong dalam kategori R2 dan R3 yang notabene itu lulus tapi tidak mendapatkan formasi ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Pemerintah ini dikabarkan Bapak Ibu ya akan mempercepat proses pengangkatan mereka menjadi P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja mulai April 2025. Bahkan informasi ini menjadi angin segar nih di tengah polemik penundaan pengangkatan calon ASN 2024 yang sempat menuai berbagai reaksi. Tentunya Bapak Ibu harus ketahui bahwa latar belakangnya apa sih ditunda dan desakan percepatan. Semula pengangkatan tenaga honorer direncanakan berlangsung pada Maret 2024. Namun karena berbagai pertimbangan jadwal tersebut diundur hingga Maret 2026. Nah, tentunya penundaan ini itu sangat menimbulkan ketidakpuasan ya di kalangan tenaga honorer yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut. Bahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI turut mendesak pemerintah untuk membatalkan penundaan tersebut. Menanggapi tekanan dari berbagai pihak, pemerintah akhirnya menyiapkan formulasi kebijakan baru yang memungkinkan percepatan pengangkatan honorer menjadi P3K tahun 2025, seperti yang dilakukan daerah Palembang tadi. Jadi estimasinya itu pasti lebih awal. Meskipun Oktober, bisa saja Mei 2025 itu sudah diangkat teman-teman. Nah, tentunya jadwal dan mekanisme pengangkatan P3K berdasarkan pernyataan Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Prof. Judan Arif Fakrullah, pengangkatan tenaga honorer ini akan dilakukan secara serentak mereka yang telah lolos seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2. Awalnya pemerintah berencana melaksanakan pengangkatan pada tahun 2026. Namun dengan adanya gelombang penolakan, DPR RI memberikan rekomendasi agar dipercepat dan segera direalisasikan. Jika kebijakan ini benar-benar terrealisasi, maka tenaga honorer R2 dan R3 juga bisa nih diangkat menjadi P3K di April 2025 ini. Amin amin ya robbal alamin ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa memang setiap daerah itu memiliki kebijakan tersendiri ya. Nah,
Mau dipercepat kapan? Pokoknya estimasinya kalau P3K itu di Oktober 2025 ya Bapak Ibu ya. Nggak boleh melebihi itu. Kalau lebih cepat lebih baik kayak yang dilakukan Palembang tadi ya kan. Itu dilakukan di Mei ya kan, berani menjamin di Mei 2025 seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut di sini apa beritanya? Oke, bentar. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan sejumlah pemerintah daerah. Nah, ini Bapak Ibu ya, termasuk Palembang tadi ya, termasuk Kabupaten Garut juga nih telah mengajukan rencana pengangkatan pada periode tersebut. Proses pengangkatan ini akan tetap mengikuti prosedur administratif yang ketat, termasuk penyelesaian pertek, ya kan, kemudian NIP, dan persetujuan dari Menpan RB dan BKN tentunya. Setelah seluruh dokumen administratif ini mendapatkan persetujuan, maka pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K dapat segera dilakukan nih. Nah, dampak positifnya apa bagi tenaga honorer? Dengan adanya kepastian percepatan pengangkatan ini, tenaga honorer kategori R2 dan R3 dapat merasa lebih tenang dalam menanti status mereka dalam sistem kepegawaian nasional. Tentunya kebijakan ini juga menunjukkan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tenaga honorer yang telah berlarut-larut selama bertahun-tahun. Nah, selain itu, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K ini juga akan berdampak positif nih terhadap kesejahteraan mereka dengan jaminan gaji serta tunjangan yang lebih baik dibandingkan status honorer. Harapannya apa? Harapannya hingga saat ini tenaga honorer masih diminta untuk bersabar dan terus memantau perkembangan terbaru mengenai kebijakan ini. Pemerintah diharapkan dapat merealisasikannya pada April 2025. Tenaga honorer tidak perlu menunggu hingga Maret nih 2026 yang semula direncanakan. Ya, semoga ini bisa terrealisasi ya Bapak Ibu ya. Karena di sini Bapak Ibu bisa perhatikan untuk pengajuan pertek ini di wilayah-wilayah sudah banyak yang notabene 100% ya Bapak Ibu ya. Di sini BKN 7 Palembang ada yang tanya ya di channelnya Kak Furqan. Palembang masuk daerah mana Kak? Nah, ternyata di sini Palembang itu masuknya itu di Kanrek 7 Bapak Ibu ya. Kanrek 7, Kanton Regional 7 ini masuk Palembang. Nah, coba ini Kak Furqan sebutkan. Di sini update-nya masih tanggal berapa nih? Tanggal 19 Maret Bapak Ibu ya. Untuk tanggal 20, 21 masih belum. Tapi kita coba tetap sepilkan ya untuk P3K maupun CPNS. Nah, di sini yang pertama ini ada P3K guru. Di sini kita coba sepilkan. Oke. Nah, di sini 19 Maret 2025 pukul 15.30. Nah, tentunya ini masih banyak belum 100% ya, bahkan banyak yang nol Bapak Ibu ya. Untuk guru ya, kebanyakan teknis didahulukan ya. Kalau guru itu kan harus sinkron dapodik dan lain sebagainya. Biasanya memang agak lambat Bapak Ibu ya. Ini Kabupaten Bangka Barat cuma 40%, baru masuk 8, jumlah formasinya padahal 20. Nah, seperti itu. Bahkan di sini di Kabupaten Bungo, kemudian Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kerinci, Lebong, Maranggin, Muara Enim, ini masih 0%. Artinya memang belum ada yang masuk di BKN datanya. Ini NIP-nya. Belum nanti kalau di BKN 2 itu gercep Bapak Ibu ya. Jadi setelah masuk NIP PPK kemudian langsung dipertekkan ya kan. Pertimbangan persetujuan teknisnya langsung di ACC BKN. Jadi itu langsung diproses langsung cepat. Tapi ini untuk di Kanrek 7 ini masih belum ya, banyak yang nol ya kan. Ini untuk guru ya kan Bapak Ibu ya. Meskipun di sini ada yang 95% sudah ya. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini sudah 95%. Sekarang kita coba sepil yang teknis. Teknis pasti tentunya lebih banyak lah ya kan daripada guru. Soalnya guru itu biasanya ya itu harus sinkron dapodik dulu. Jadi memang langkahnya itu lebih banyak kalau guru. Loh, ini kan teknis luar biasa ya kan. Banyak yang 100%. Meskipun ada yang 0% cuma sedikit Bapak Ibu ya. Di sini Kabupaten Barat 100%. Kemudian di sini hampir ya Kabupaten Empat Lawang tadi kan kalau guru itu masih 0%, ternyata untuk teknis itu 96,55%. Artinya sudah banyak yang masuk datanya. Tetapi ini masih NIP ya, NIP PPK Bapak Ibu ya, belum pertek. Jadi setelah NIP masuk nanti langsung ke pertek.
Nah, nanti proses lagi ya kan, butuh waktu lagi seperti itu. Ini juga Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah 100% Bapak Ibu ya. Ini PPBK tinggal menunggu perteknya saja. Nah, seperti itu. Kemudian untuk nakes juga sama, saya kayak teknis kayaknya sudah banyak yang 100% ya kan. Ini coba kita sepil untuk nakes. Nah, ini Bengkulu Utara ini juga 100% karena cuma 1 saja ya formasinya Bapak Ibu ya. Oke, di sini ini masih banyak yang 0 juga ya nakes ya. Seperti itu. Ini 94%, Ogan Komering Ulu ini juga masuk 94%. Seperti itu. Nah, jadi memang ditunggu saja Bapak Ibu ya. Di sini perlu teman-teman ketahui, teman-teman itu bisa mengeceknya di Mola ya, aplikasinya BKN atau di Kanrek masing-masing ya kan. Misalkan Bapak Ibu daerah mana, nanti ikuti aja Instagramnya ya kan, di follow aja, nanti bakalan diupdate. Di sini wilayah BKN 7 itu daerah Palembang dan sekitarnya. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu dulu ya informasi dari Kak Purkon. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.